Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. Isabella, 2. Juwantri, 3. Nila Nurkomariah, 4. Selvi Wulandari, 5. Tinah Maurien. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjut dan Praktik dengan tema pembubaran perusahaan persekutuan. Kami telah membuat 5 rumusan masalah yang akan kami sampaikan dalam video ini. Yang pertama yaitu pengertian persekutuan. 2. Jenis-jenis pembubaran persekutuan. 3. Kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan. 4. Perolehan hak melalui pembelian dan investasi. 5. Investasi dengan pembelian bonus atau goodwill. Perkenalkan, nama saya Juwantri dari kelompok 2. Kita masuk rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian persekutuan. Definisi yang pertama, persekutuan adalah perikatan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan tugas sebagai pemilik bersama dengan tujuan mendapatkan laba. Yang kedua, persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat karenanya. Jadi, kesimpulan definisi unsur pokok persekutuan adalah gabungan atau asosiasi para sekutu, orang atau badan usaha, pemilikan dan pengelolaan bersama dengan tujuan untuk mencari laba. Berdasarkan luasnya tanggung jawab para sekutunya, persekutuan dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, persekutuan firma, dan yang kedua, persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV. Persekutuan firma adalah suatu usaha kerjasama yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama dan semua sekutu dalam usaha tersebut, bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif mengelola perusahaan. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu anggota atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Sekutu aktif adalah sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya. Sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyetor modal saja tanpa ikut mengelola perusahaan. Isi perjanjian persekutuan. Yang pertama, ketentuan mengenai persekutuan. Yang kedua, ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan. Yang ketiga, ketentuan mengenai pembagian laba. Yang keempat, ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan. Yang kelima, ketentuan mengenai pertanggungan atau asuransi terhadap masing-masing sekutu. Yang keenam, isi perjanjian persekutuan dipakai sebagai dasar pencatatan setoran modal, dasar perhitungan modal, dasar pembagian laba, dasar pencatatan transaksi-transaksi persekutuan yang menyangkut modal, dan dasar pembagian aktiva dalam likuidasi. Dari uraian yang telah saya sampaikan, terlihat bahwa perjanjian persekutuan mempunyai peranan yang sangat penting dalam persekutuan, mulai dari pendirian hingga pembubarannya. Karakteristik utama persekutuan. Pada umumnya, hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung di dalam 4 rekening, yaitu yang pertama, rekening modal, yang kedua, rekening prive, yang ketiga, rekening utang kepada sekutu, dan yang keempat, rekening piutang kepada sekutu. Akuntansi dalam persekutuan. 1. Mutual agensi. Para sekutu merupakan agen dari persekutuan, sehingga tindakan seorang sekutu akan mengikat sekutu yang lain. Kerugian yang ditimbulkan oleh seorang sekutu harus ditanggung oleh semua sekutu. Demikian pula juga memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu limited life. Umur persekutuan itu terbatas, sehingga sewaktu-waktu dapat bubar dan berdiri persekutuan baru. Yang ketiga, unlimited liability.
Kewajiban tak terbatas yaitu setiap anggota persekutuan firma harus ikut menanggung kewajiban keuangan tidak terbatas hanya modal yang di-store tetapi sampai harta pribadi. 4. Ownership of an interest in a partnership. Kekayaan yang telah di-store dalam persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu penyetor, melainkan milik semua sekutu. Participating in partnership profit. Masing-masing sekutu memiliki hak dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Laba dibagikan kepada masing-masing anggota berdasarkan partisipasi atau aktivitas kontribusi masing-masing anggota terhadap perolehan laba. Apabila seorang anggota merupakan pengurus, maka mereka akan memperoleh bagian lebih besar dibanding anggota bukan pengurus. Halo, nama saya Tina Mariana Klaviani. Kali ini saya ingin menjelaskan jenis-jenis pembubaran persekutuan. Ada 4 jenis pembubaran persekutuan, yaitu pertama, dissociation atau pengunduran diri. Dissociation adalah konsep hukum untuk mengundurkan diri sekutu karena meninggal, pensiun, atau mengundurkan diri secara sukarela atau tidak sukarela. Tidak semua dissociation menimbulkan pembubaran persekutuan. Banyak dissociation hanya melibatkan pembelian kepemilikan sekutu yang mengundurkan diri dibandingkan melakukan termidasi atau likuidasi. Kedua, dissolution atau pembubaran. Dissolution merupakan pengakhiran persekutuan pada akhir masa atau tujuan persekutuan atau dengan persetujuan tertulis dari seluruh sekutu. Dissolution juga termasuk perubahan hubungan antar sekutu karena ada sekutu baru yang masuk persekutuan. 3. Termination atau terminasi. Termination merupakan akhir dari fungsi bisnis normal sebuah persekutuan. Persekutuan tidak lagi mengalami kesinambungan mencangkup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan seperti penagih piutang, termasuk piutang sekutu, konversi aset non-kas menjadi kas, pembayaran kewajiban persekutuan, dan distribusi saldo bersih yang tersisa pada para sekutu dalam bentuk kas sesuai provinsi kepemilikan modal. Dan terakhir, 4. Liquidation atau likuidasi. Likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi yang perusahaan pembubaran usaha atau pembubaran usaha secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang, pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Berhentinya persekutuan sebagai bisnis mencangkup penghentian aktivitas bisnis persekutuan yang disebut entitas likuidasi atau likuidasi persekutuan. Dan saya ingin menjelaskan proses-proses likuidasi, yaitu ada 4. Pertama, menghitung dan membagi R persekutuan sampai saat likuidasi. Kedua, menjual sebuah aktiva apabila nilai realisasi menjual tidak sama dengan nilai buku, maka selisihnya adalah LR realisasi. LR realisasi ini dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian LR. Ketiga, melunasi semua hutang kepada pihak ketiga. Keempat, membagi sisa kas yang masih ada kepada para anggota persekutuan. Dan likuidasi dapat dilakukan dengan cara: pertama, likuidasi secara sekaligus tunggal,
merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aktiva dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar, dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan para sekutu atau bagian modal yang disetorkan. Kedua, likuidasi berangsur adalah suatu bentuk likuidasi jika pelaksanaan likuidasi tersebut memerlukan waktu yang agak lama. Kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan. Berbagai macam kondisi yang menyebabkan bubarnya suatu persekutuan dan operasionalnya. Antara lain, yang pertama, pembubaran oleh tindakan semua atau perjanjian yang disebabkan penyelesaian tujuan, persetujuan untuk pembubaran yang saling menguntungkan, pengunduran diri seorang sekutu, bubar karena masuknya sekutu baru, bubar karena persekutuan dilikuidasi sesuai dengan kesepakatan para sekutu. Yang kedua, pembubaran karena ketentuan undang-undang yang disebabkan seorang sekutu meninggal dunia, seorang sekutu atau persekutuan itu sendiri mengalami kebangkrutan, setiap kejadian yang menyebabkan perusahaan tidak layak untuk menjalankan kegiatan usahanya, atau bagi individu-individu untuk menjalankan persekutuan, dan perang. Pembubaran oleh keputusan pengadilan di antara lain, seorang sekutu tidak mampu menyelesaikan setiap masalah atau tidak mampu memenuhi bagiannya dalam perjanjian. Setiap orang sekutu yang merugikan perusahaan, perselisihan intern di antara sekutu, kelanjutan perusahaan tidak mungkin lagi menguntungkan. Lalu di sini saya ingin menjelaskan akuntansi untuk pembubaran. Pembubaran persekutuan yang dapat menyebabkan perubahan pencatatan akuntansi antara lain karena masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama, lalu seseorang dapat diterima sebagai sekutu baru hanya dengan kesepakatan semua sekutu. Lalu penerimaan sekutu baru menimbulkan perjanjian baru, dan hal ini merupakan pembentukan persekutuan baru. Persekutuan yang sebelumnya dianggap bubar dengan kesepakatan umum. Kemudian persetujuan persekutuan hanya mengikat sepanjang para sekutunya tetap tunduk terhadap persetujuan yang ditetapkan. Ketika membentuk persekutuan baru, maka harus dirancang persetujuan baru yang menetapkan kepentingan sekutu, pembagian laba dan rugi, dan semua hal yang menyangkut asosiasi. Lalu, seorang sekutu yang masuk biasanya menyetorkan aktiva untuk memperoleh kepentingan dalam persekutuan yang baru didirikan. Kemudian, penyatuan dan atau perubahan bentuk badan usaha. Selanjutnya, masuknya sekutu baru dalam persekutuan dapat menggunakan cara yang pertama, masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama. Dan yang kedua, perolehan kepentingan lewat investasi. Jika seorang sekutu memperoleh kepentingan dengan melakukan investasi, maka aktiva dan modal persekutuan akan bertambah. Jadi di sini poin-poin kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan ada 3. Yang pertama, pembubaran oleh tindakan semua atau perjanjian. Lalu, pembubaran karena ketentuan undang-undang. Kemudian, pembubaran oleh keputusan pengadilan. Jadi di sini persekutuan itu bubar karena 3 macam tersebut. Persekutuan sih memang dia itu dibentuk dalam ada jangka waktunya, kemudian harus mempunyai kesepakatan
Jika kesepakatan tersebut ada yang tidak bisa diikuti, maka persekutuan tersebut bisa menjadi bubar. Lalu di sini jika seorang sekutu meninggal dunia juga, itu nanti persekutuannya akan bubar. Masuknya anggota baru dengan cara membeli sebagian hak anggota lama. Pembukuan persekutuan. Pemindahan saldo rekening modal pihak penjual ke rekening pembeli. Transaksi pembayaran antara pihak pembeli kepada pihak penjual merupakan transaksi pribadi pemilik dan tidak perlu dicatat oleh perusahaan ya. Selisih antara besarnya modal yang diperjualbelikan dengan harga merupakan laba atau rugi bagi sekutu penjual. Contohnya, persekutuan AB, modal A yaitu 600.000 dan modal B yaitu 400.000, sedangkan C ingin masuk dengan membeli 1/4 bagian hak penyertaan A dan B dengan membayar uang sejumlah 250.000. Maka jurnalnya yaitu modal A 150.000 debit, modal B 100.000 debit, dan modal C 250.000 pada kredit. Masuknya anggota baru dengan cara menambahkan modal atau penyertaan investasi. Apabila masuknya sekutu baru dilakukan dengan cara menyetor modal, maka aktiva dan modal persekutuan akan bertambah. Jika besarnya modal sekutu baru tidak selalu sama dengan besarnya setoran, tergantung pada ada tidaknya bonus maupun goodwill. Goodwill maupun bonus dapat diberikan kepada anggota lama atau anggota baru ya. Masuknya sekutu baru dengan cara menyetor modal dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jika jumlah setoran sama dengan modal sekutu baru, maka tidak ada bonus atau goodwill. Sedangkan jika jumlah setoran lebih besar dari modal sekutu baru, maka akan dapat bonus atau goodwill untuk anggota lamanya. Dan sedangkan jika jumlah setoran lebih kecil dari modal sekutu baru, maka ada bonus atau goodwill untuk anggota baru. Penyertaan investasi dengan memberikan goodwill atau bonus kepada pemilik lama. Hal ini terjadi apabila persekutuan berjalan dengan sukses, sehingga apabila ada anggota baru yang masuk dibebani kewajiban dengan cara bagian penyertaan anggota baru dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai bonus atau anggota lama. Goodwill persekutuan harus diadakan dan dikredit sebagai penambahan modal anggota lama. Pemberian bonus untuk anggota lama, contohnya, anggota persekutuan terdiri dari modal dan pembagian laba rugi. A 100.000 modalnya dan pembagian laba ruginya yaitu 50%, B 60.000 modal dan 30% pembagian laba ruginya, C 40.000 modal dan 20% untuk pembagian laba ruginya, maka jumlahnya modal yaitu ada 200.000 dan pembagian laba rugi ada 100%. Dan D ingin masuk ke persekutuan dengan menyerahkan uang 80.000 untuk penyertaan modal sebanyak 25%. Kelebihan setoran modal D dibagikan kepada pemilik lama sesuai dengan formula pembagian laba rugi. Perhitungannya yaitu jumlah modal pemilik lama ada 200.000, setoran modal D 80.000, jumlah modal yang baru yaitu ada 280.000, setoran modal D dimulai 25% dari modal persekutuan yang baru. Setoran D yaitu 80.000. Bagian modal D 25% yaitu perhitungannya dengan cara 25% dikali 280.000 itu dari jumlah modal yang baru ya. Jumlah pemilik lama ditambah jumlah modal D. Jadi 280.000. Maka hasilnya yaitu 70.000. Bonus untuk anggota lama yaitu 10.000. Dibagi untuk anggota lama sesuai pembagian laba ruginya yaitu A sama dengan 50% dikali 10.000, jadi A mendapatkan 5.000. B 30% dikali 10.000 jadi 3.000. Sedangkan C dapat 20% dikali 10.000 yaitu 2.000.
Maka jurnalnya kas didebit sebesar 80.000, modal A dikredit 5.000, modal B dikredit 3.000, modal C dikredit 2.000, dan modal D dikredit 70.000. Pembentukan goodwill untuk anggota lama. Contohnya, dari contoh di atas, setoran modal D sebesar 80.000 dinilai sebesar 25% dari modal sekutu yang baru. Sehingga modal persekutuan yang baru harus berjumlah 100 dibagi 25 dikali 80.000 sama dengan 320.000. Jumlah modal pemilik lama yaitu 200.000. Setoran modal D 80.000. Modal sekutu yang real adalah 280.000. Goodwill yang harus dibentuk yaitu 40.000. Goodwill dibagi untuk pemilik lama sesuai dengan pembagian laba rugi. A 50% dikali 40.000 sama dengan 20.000. B 30% dikali 40.000 sama dengan 12.000. Sedangkan C 20% dikali 40.000 sama dengan 8.000. Jurnalnya yaitu kas 80.000 debit, goodwill 40.000 debit, modal A 20.000 kredit, modal B 12.000 kredit, modal C 8.000 kredit, dan modal D 80.000 kredit. Perkenalkan, nama saya Nila Nur Komariah, NIM 111900152. Di sini saya akan menjelaskan penyertaan investasi dengan memberikan goodwill bonus kepada pemilik baru. Bonus atau goodwill yang diberikan kepada anggota baru timbul karena dengan masuknya anggota baru diharapkan memberikan keuntungan. Pemberian goodwill bonus dilakukan dengan cara pertama, bagian modal anggota pemilik lama dikurangi dan diberikan sebagai bonus kepada pemilik baru. Yang kedua, goodwill harus dibentuk dan dikredit pada pemilik pada rekening modal anggota baru. Pemberian bonus untuk anggota baru. Kita lanjutkan contohnya yang tadi. Si D kan menyerahkan modal sebesar 80.000 untuk penyertaan sebesar 40% dari modal sekutu yang baru. Perhitungannya, saldo modal lama 200.000, setoran D 80.000, jumlah modal baru 280.000. Karena hak penyertaan modalnya sebesar 40%, maka saldo modal baru 40% dikali 280.000 sama dengan 112.000 adalah saldo modal baru. Setoran modal D adalah 80.000, sehingga bonus yang didapat yang akan diberikan kepada D adalah 112.000 dikurangi setoran modal D 80.000, yaitu 32.000. Bonus sebesar 32.000 dikurangkan dari saldo modal anggota lama sesuai dengan pembagian persentase laba rugi, yaitu si A 50% dikali 32.000 sama dengan 16.000, si B 30% dikali 32.000 sama dengan 9.600, si C 20% dikali 32.000 sama dengan 6.400. Pemberian goodwill untuk anggota baru. Dari contoh di atas, si D menyerahkan uang sebesar 80.000 untuk penyertaan modal sebesar 40% dari modal sekutu yang baru. Anggota lama tidak bersedia dikurangi saldo modalnya. Perhitungannya menjadi seperti ini. Karena anggota lama tidak bersedia dikurangi modalnya, maka jumlah modal lama sebesar 200.000 merupakan 60% dari modal persekutuan yang baru. Sedang bagian modal D adalah 40%. Jadi modal persekutuan yang baru adalah 100/60 dikali 200.000, yaitu 333.330 rupiah. Hak penyertaan D dihitung 40% dari persekutuan yang baru. Saldo modal baru 40% dikali 333.330 rupiah sama dengan 133.330. Setoran modal D 80.000. Goodwill yang kita dapat adalah saldo modal baru dikurangi saldo modal D sama dengan 53.330. Jurnal yang akan kita bentuk yaitu
kas 80.000, goodwill sebesar 53.330, modal D 133.330. Selanjutnya adalah pengunduran diri seorang anggota. Pengunduran diri seorang anggota berarti pembubaran persekutuan, tetapi tidak berarti perusahaan juga bubar. Perusahaan dapat berjalan sebagaimana biasa. Penyelesaiannya pengunduran diri anggota dapat dilakukan dengan cara 1. Bagian penyertaan anggota yang mengundurkan diri dijual kepada anggota lain atau anggota baru. Yang kedua, bagian penyertaan dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau aktiva lain sesuai dengan perhitungan bagian penyertaannya pada anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang melampaui saldonya. Pembayarannya dapat terjadi apabila penilaian kembali kekayaan perusahaan ternyata lebih tinggi dari apa yang tercatat dalam buku, sehingga anggota yang akan meneruskan usaha berani memberikan bonus atau goodwill kepada anggota yang mengundurkan diri. Pemberian bonusnya, misalkan contoh ya, ada X, Y, Z, seorang persekutuan yang mempunyai saldo masing-masing 100.000. Perjanjian pembagian laba 40/30/30. X mengundurkan diri dan disetujui membayar kepada X sebesar 120.000. Kelebihan pembayaran diberikan sebagai bonus untuk X. Jurnalnya, modal X 100.000, modal Y 10.000, modal Z 10.000. Kasnya kredit 120.000. Selanjutnya adalah pembentukan goodwill. Dari contoh tersebut, apabila Y dan Z tidak mau dikurangi saldo modalnya, maka dapat dilakukan dengan cara pertama, pembentukan goodwill untuk seluruh anggota. Goodwill yang dibentuk adalah selisih modal 20.000 dikali 100.000 per 40 sama dengan 50.000 dibagi sesuai pembagian laba rugi persentase yang tadi, yaitu X sebesar 40% dikali 50.000 sama dengan 20.000, lalu Y 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000, dan Z 30% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Jurnal yang dapat kita bentuk adalah yang pertama, goodwill 50.000 di sisi debit, lalu modal X 20.000 di sisi kredit, modal Y 15.000 di sisi kredit, modal Z 15.000 di sisi kredit. Lagi jurnalnya, pembayaran kepada X, modal X sebesar 120.000 di debit, kas 120.000 di kredit. Yang kedua, pembentukan goodwill anggota yang mengundurkan diri. Modal X 100.000 di debit, goodwill 20.000 di debit, kasnya 120.000 di sisi kredit. Selanjutnya adalah pembayaran anggota yang mengundurkan diri dengan jumlah yang lebih rendah dari saldo modalnya. Dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, jika X menyetujui untuk menerima 80.000 untuk menyelesaikan pengunduran diri dari jumlah penyertaan sebesar 100.000. Pemberian bonusnya selisih 20.000 merupakan bonus untuk anggota yang melanjutkan usaha. Jurnal yang dapat kita bentuk, modal X sebesar 100.000 di debit, kasnya 80.000 kredit, modal Y 10.000, modal Z 10.000. Pembentukan goodwill-nya. Pengurangan goodwill untuk anggota yang mengundurkan diri dapat di jurnal, modal X 100.000, kas 80.000 di kredit, goodwill 20.000 di kredit. Pengurangan goodwill untuk semua anggota. Caranya adalah 100/40 dikali 20.000 sama dengan 50.000. Maka dari perhitungan tersebut kita dapat membuat jurnal pengunduran diri X, modal X 100.000 di debit,
modal Y 15.000 di debit, modal Z 15.000 di debit. Kreditnya goodwill 50.000, kas 80.000. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kita kali ini adalah dengan masuknya seorang sekutu yang baru ataupun keluarnya sekutu kerja atau meninggalnya seorang sekutu, maka secara langsung akan membubarkan persetujuan bersama persekutuan. Suatu persekutuan akan dikatakan bubar apabila persetujuan yang telah dibuat di awal dilanggar oleh masing-masing sekutu dan sudah tidak berlaku lagi. Dengan bubarnya suatu persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Walaupun pembubaran ini mengakhiri asosiasi perorangan untuk tujuan awal mereka. Namun hal ini tidak berarti pembubaran perusahaan ataupun menjadi kendala dalam kelangsungan hidupnya. Masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu lama pada persekutuan akan mengakibatkan pembubaran. Kondisi-kondisi yang menimbulkan pembubaran antara lain pembubaran oleh tindakan sekutu, pembubaran karena undang-undang, pembubaran oleh keputusan pengadilan. Demikian presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.